Materi pertama yang akan kita jelaskan yaitu nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintah Republik Indonesia. Yang pertama, saya akan jelaskan tentang apa sih perbedaan pemerintah dan pemerintahan, yaitu pemerintah adalah proses penyelenggaraan pemerintahan negara atau pengelola kekuasaan negara untuk mencapai cita-cita atau tujuan negara. Sedangkan pemerintahan merupakan proses atau cara pemerintah dalam menjalankan wewenangnya di berbagai bidang. Jadi, pemerintah merujuk pada organ atau alat perlengkapan atau lembaga negara, sedangkan pemerintahan menunjuk pada bidang, fungsi, dan tugas. Pemerintahan negara Republik Indonesia pemegang kekuasaan negara tersendiri ada atas 2 tingkatan, yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Di sini ada kekuasaan. Yang pertama, membagi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif. Yang kedua, membagi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang keterangan kekuasaan. Yang pertama, ada kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan membentuk undang-undang. Yang kedua, ada kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan melaksanakan undang-undang. Yang ketiga, ada kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan menyelenggarakan pemerintah guna dalam hukum, menegakkan hukum, dan peradilan. Yang terakhir yaitu kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan melaksanakan hubungan luar negeri. Saya juga akan menjelaskan materi tentang pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah mengatur, mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh UUD ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat, berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Presidensil, di mana kedudukan presiden sangat kuat karena ia merupakan kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintah. Pemerintahan Republik Indonesia dalam menjalankan roda pemerintahan negara Republik Indonesia dibantu oleh seorang wakil presiden yang dipilih bersamaan dengan melalui pemerintahan umum, serta membentuk beberapa kementerian negara yang dipimpin oleh menteri-menteri negara. Keberadaan Kementerian Negara sampai yang sudah digarisi. Kementerian Keberadaan Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 17 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatakan bahwa 1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Kedua, menteri-menteri itu diangkat dalam diberhentikan oleh presiden. 3. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. 4. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Kementerian Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi kementerian negara. Lembaga pemerintahan non-kementerian merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu, berada di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang terkait. Keberadaan LPKN diatur oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia, yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 100 tentang kedudukan, tugas,
fungsi kewenangan dan susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintahan Departemen Nilai Pancasila harus dipandang sebagai satu kesatuan di setiap praktek penyelenggaraan pemerintah yang mengandung makna bahwa ada sumber-sumber spiritual yang harus dipertimbangkan dalam memberikan pelajaran kepada masyarakat agar tidak terjadi perlakuan yang semena-mena dan diskriminalkan. Selain itu, nilai spiritualitas hendaknya menjadi pandangan bagi penyelenggaraan pemerintah agar tidak melakukan aktivitas-aktivitas di luar kewenangan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Aurea Zahra dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan nilai sila sampai 5 menumbuhkan rasa senasib. 1. Nasionalisme. 2. Patriotisme. 3. Menggalang persatuan dan kesatuan bangsa. 4. Menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan keturunan dan perbedaan warna kulit. 5. Menumbuhkan rasa senasib sepenanggulangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila keempat berbunyi, rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh pengamalan sila keempat sebagai perwujudan nilai kerakyatan, yakni menyelesaikan masalah secara musyawarah, kemudian tidak memaksakan kehendak saat bermusyawarah. Nilai sila keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. 1. Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan berkelanjutan. 2. Seluruh kekayaan